Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asy Lutfiah Majid dengan NIM 2401050489. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemahaman saya tentang materi bimbingan dan konseling. Mengapa sih bimbingan dan konseling itu diperlukan di sekolah? Menurut saya, bimbingan konseling diperlukan di sekolah karena yang pertama itu siswa menghadapi berbagai perubahan dan tantangan seperti perubahan emosi, kebiasaan belajar, hubungan sosial, dan tekanan akademik. Bimbingan konseling sendiri itu bisa membantu mereka memahami kondisi ini secara sehat. Nah, yang kedua, tidak semua siswa itu mampu mengelola masalahnya sendiri. Ada juga siswa yang sulit memahami pelajaran, kesulitan bergaul, atau mengalami masalah keluarga. Nah, bimbingan konseling itu bisa membantu mendampingi mereka agar tidak merasa terbebani sendiri. Yang ketiga, bimbingan konseling itu bisa membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Layanan bimbingan konseling itu mencegah munculnya bullying, konflik antar siswa, serta masalah dan disiplin. Yang keempat, bimbingan konseling itu mendukung keberhasilan belajar. Contohnya, siswa yang merasa didengar dan dihargai itu akan lebih siap mengikuti pembelajaran. Nah, pengertian dan bimbingan konseling sendiri itu, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang sifatnya itu lebih umum, bertujuan membantu siswa memahami diri dan lingkungan, serta mengembangkan potensi sehingga bisa menjalani kehidupan secara lebih efektif. Konseling sendiri adalah proses bantuan secara lebih mendalam melalui hubungan tatap muka antara konselor dan siswa, atau bisa disebut konseling. Fokusnya itu adalah bisa membantu siswa menyelesaikan masalah pribadi, sosial. Lalu persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling itu, persamaan sendiri itu sama-sama membantu meningkatkan potensi siswa. Terus sama-sama mengarah pada perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir siswa. Juga bisa menggunakan pendekatan profesional. Perbedaannya sendiri, bimbingan bersifat preventif atau pengembangan, itu bisa disebut mencegah masalah dan mengembangkan potensi. Konseling itu bersifat kuratif atau pengentasan, yaitu bisa membantu menyelesaikan masalah yang sudah muncul. Bimbingan biasanya itu dilakukan secara kelompok, sedangkan konseling itu lebih banyak dilakukan secara individual. Nah, tujuan bimbingan konseling sendiri itu yang utama mengenal diri sendiri atau kelebihan dan kekurangannya, dan mengembangkan potensi siswa, minat dan bakat. Juga mengambil keputusan secara bijaksana, misalnya terkait pertemanan, belajar, dan masa depan. Terus mengatasi masalah pribadi, sosial, dan atau akademik. Dan juga bisa menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu menjaga diri. Fungsi bimbingan konseling sendiri itu, fungsi yang pertama itu ada fungsi pemahaman. Bimbingan konseling itu bisa membantu siswa memahami dirinya, memahami lingkungan, dan memahami cara menghadapi tugas-tugas perkembangan. Fungsi kedua itu fungsi pencegahan. Layanan bimbingan dan konseling itu bisa mencegah timbulnya masalah seperti masalah belajar, kesulitan bergaul, dan perilaku negatif. Yang ketiga ada fungsi pengetasan. Bimbingan konseling itu membantu menyelesaikan masalah yang sedang dialami siswa, baik akademik maupun non-akademik. Yang keempat ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan bimbingan konseling itu bisa membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, kemampuan beradaptasi, dan kebiasaan belajar yang baik. Yang terakhir ada fungsi pemeliharaan dan advokasi.
yaitu bisa membantu menjaga kondisi positif siswa dan memperjuangkan kebutuhan mereka. Selanjutnya ada orientasi bimbingan dan konseling. Orientasi bimbingan dan konseling itu berfokus kepada perkembangan siswa secara menyeluruh, mencakup pribadi, sosial, akademik, dan karir. Bimbingan konseling itu tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menciptakan kondisi yang membuat siswa berkembang maksimal. Lalu bisa melalui berbasis kebutuhan siswa, bukan hanya mengikuti aturan sekolah semata. Lalu ada asas dan prinsip bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling itu harus memegang asas. Yang pertama ada kerahasiaan, atau bisa dibilang isi konseling tidak boleh disebarkan. Yang kedua ada kesukarelaan. Siswa itu datang secara sukarela. Yang ketiga ada keterbukaan, atau bisa dibilang konselor dan siswa saling terbuka. Yang keempat ada kemandirian. Tujuan akhir bimbingan dan konseling adalah membuat siswa mandiri. Yang kelima ada keaktifan siswa. Siswa itu berperan aktif dalam proses bimbingan dan konseling. Yang keenam ada kedinamisan bimbingan dan konseling. Itu menyesuaikan perubahan perilaku siswa. Nah, yang prinsip bimbingan konseling itu menekankan bahwa setiap siswa itu unik dan membutuhkan pendekatan yang berbeda dan berhak mendapatkan layanan dan sesuai kebutuhannya. Lalu ada landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada landasan psikologis, itu memahami kepribadian dan perkembangan siswa. Yang kedua ada landasan pedagogis, itu mendukung proses pendidikan. Yang ketiga ada landasan sosiologis, itu memperhatikan kebutuhan siswa dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir ada landasan filosofis, atau bisa dibilang hargai martabat dan potensi manusia. Nah, kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan formal itu bimbingan konseling adalah bagian penting dari pendidikan di sekolah dan bekerja sama dengan guru mata pelajaran untuk membantu perkembangan peserta didik. Bimbingan konseling itu bukan pelengkap, tetapi menjadi komponen yang mendukung pendidikan secara total. Nah, ada 3 wilayah atau bidang di sekolah. Bimbingan konseling itu dilakukan pada 3 bidang. Yang pertama itu bidang pribadi. Bidang pribadi sendiri itu membantu siswa memahami diri, mengelola emosi, dan mengatasi masalah pribadi. Yang kedua itu ada bidang sosial. Bidang sosial itu bisa membantu siswa berkomunikasi, bersosialisasi, dan membangun hubungan yang hebat. Yang ketiga ada bidang belajar atau karir. Itu bisa membantu siswa mengatasi kesulitan belajar, merencanakan cita-cita, dan meningkatkan motivasi belajar. Seperti itu. Nah, keunikan tugas guru dan konselor sendiri itu meskipun sama-sama berinteraksi dengan siswa, guru dan konselor itu punya tugas yang berbeda. Guru itu fokus pada pembelajaran akademik, sedangkan konselor itu berfokus kepada perkembangan pribadi, sosial, emosional, dan akademik siswa. Nah, karakter pribadi dan kompetensi pendidikan abad ke-21 dalam bimbingan konseling itu, guru dan konselor itu memiliki yang pertama kemampuan berkomunikasi empatik, yang kedua kemampuan bekerja sama dan berkolaborasi, yang ketiga kemampuan literasi teknologi, yang keempat sikap peduli, sabar, dan menghargai keberagaman. Sikap kelima kemampuan berpikir kritis dalam memahami situasi siswa, dan yang terakhir itu profesionalisme dalam menjaga etika dalam kerahasiaan. Nah, yang kedua penerapan fungsi, orientasi, dan asas BK oleh guru kelas sekolah dasar. Penerapan fungsi BK, mungkin fungsi itu
yang guru dapatkan bisa mengidentifikasi gaya belajar siswa seperti visual, auditori, dan kinestetik. Yang kedua, mengenal siswa yang pemalu. Yang ketiga, melakukan observasi untuk mengetahui hambatan belajar. Nah, fungsi pencegahannya itu guru dapat membangun aturan kelas yang jelas, mengajarkan cara menyelesaikan konflik, mencegah bullying dengan program tema sebaya. Nah, fungsi pengembangannya itu guru memberi kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, menunjukkan kreativitas mereka melalui proyek, dan melatih keberanian berbicara di dalam kelas. Nah, selanjutnya penerapan orientasi bimbingan konseling. Contohnya itu bisa melalui ketika siswa tampak sedih atau tidak fokus, guru itu bisa memberikan pendekatan yang lebih personal sebelum melanjutkan pelajaran, dan guru itu bisa memberi motivasi dan mendukung perkembangan karakter siswa sendiri, seperti disiplin, tanggung jawab, dan empati. Lalu penerapan asas bimbingan konseling sendiri itu mungkin guru dapat menerapkan asas bimbingan konseling seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian, dan kemandirian, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.